Hadirin para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khusus para asatidz, para guru yang dimuliakan oleh Allah. Segala puji milik Allah yang telah mentakdirkan kita kembali pada malam hari ini bisa bersama-sama berkumpul di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah tadi kita bersama-sama melaksanakan salat maghrib berjamaah, yang dilanjutkan dengan thalabul ilmi, menuntut ilmu, yang mana kita akan membaca kitab Ta'limul Muta'allim fi Thariqit Ta'allum. Semoga kumpulnya kita pada saat ini menjadi sebab Allah kumpulkan kita bersama-sama nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita masih melanjutkan akhir-akhir daripada pasal Syafaqah wan Nasihah. Ini kalau enggak salah sudah pertemuan yang keempat ini ya, tentang membahas faslun Syafaqati wan Nasihati, yang mana pada saat ini kita telah sampai pada halaman yang ke-37 dari pasal Syafaqah wan Nasihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alaika antashgula bimasalihi nafsika la bikahri aduwika fa iza qamta masalihi nafsika tadummanu dzalika qahri aduwika wa iyyaka wal muadalata fa inaha tabdahuka wa tudayyi'u awqataka wa alayka bi tahammul la siyama min asfahai. Qala Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam, ihtamilu minas safihi wahidatan kai tarbahu asyra wallahu a'lam bishawab. Hadirin para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alaika antashgula bimasalihi nafsika, maka senantiasa atasmu untuk selalu menyibukkan diri dengan kebaikan-kebaikan diri. Bimasalihi nafsika, dengan kemaslahatan dirimu. Jadi kita diperintahkan untuk menyibukkan diri, untuk memperbaiki diri. Dianjurkan agar kita sibuk bimasalihi nafsika, untuk membuat kebaikan-kebaikan diri. Artinya waktu yang kita miliki, waktu yang ada pada kita, maka sibuknya ini sibuk yang bermanfaat. Bukannya sibuk justru yang membuat kita jauh dari Allah, gitu loh. Sebab kalau masalah bicara sibuk, siapa yang gak sibuk? Betul nggak? Betul nggak? Jawab ngapa? Ditanya diam aja. Kalau bicara sibuk, siapa sih yang gak sibuk? Cuma sibuknya kita justru bimasalihi nafsik, untuk memperbaiki diri.
Sibuknya kita untuk menghias diri agar menjadi orang yang jauh lebih baik dari sikap kita, sifat kita, perbuatan kita sebelumnya. Jadi ada yang sibuk kerja, ada yang sibuk usaha, ada yang sibuk dagang, ada yang sibuk ngurus anak. Kan begitu? Ada yang sibuk ngurus anak? Ada, dunia terbalik udah. Bininya yang kerja, lakinya yang ngurus anak. Tetapi sibuk-sibuk itu kita singkirkan, sibukkan diri untuk memperbaiki diri dengan cara apa nih? Duduknya kita di majlis taklim. Nah ini dia nih. Duduknya kita pada saat ini dalam rangka antasyghula bimasalihi nafsika, dalam rangka menyibukkan diri kita untuk memperbaiki diri. Orang Pak kalau duduk di majlis taklim, duduk di tempat pengajian, kan yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Betul begitu? Yang tadinya kita nggak paham jadi paham. Yang tadinya kita nggak ngerti jadi ngerti. Kenapa? Karena kita sibukkan diri kita untuk menghias diri, di antaranya dengan duduk di majlis ilmu. Menyibukkan diri untuk menghias diri, bertambahnya iman, bertambahnya amal, bertambahnya takwa. Ini kalau masalah iman, kan yang namanya iman al-yajidu wa yankusu. Ya. Yang namanya iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Betul nggak? Ini kalau lagi duduk di majlis taklim, iman kita nambah ini. Ya, duduk di musola, di masjid, di majlis ilmu, ini ngecas iman. Perasaan dekat bagi kita sama Allah. Salat, wiridan, iktikaf, zikir, baca Quran. Ya. Ini tempat untuk menambah iman kita. Tapi ingat, yang namanya wayan kusu, yang namanya iman. Kadang iman itu berkurang. Kalau keluar dari majlis ilmu, keluar dari masjid, keluar dari tempat ibadah, iya. Jangan jauh-jauh dah. Kita jalan-jalan ke depan ya, alah, udah banyak banget godaan iman itu. Betul. Ya. Apalagi di pinggir-pinggir jalan apa namanya itu? Kalimalang. Tegal Danas, godaan iman mulu. Ya, banyak banget tukang marimas. Mas marimas. Nah, itu godaan keimanan. Oleh karenanya kita dianjurkan antasyghula, hendaklah engkau sibuk ya bimasalihi nafsika, untuk memperbaiki dirimu. Dengan cara apa? Nih, menambah iman kita di majlis taklim, menambah takwa kita di majlis ilmu, menambah ilmu kita di majlis ilmu. Bersyukur kita saat ini termasuk orang-orang yang senantiasa menyibukkan waktu kita, menyibukkan diri kita untuk menambah kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi saya ulang lagi ya. Alaika an tasdula bima talihi nafsika la bikahri aduwika. Jadi untuk usaha memperbaiki diri kita itu bukan atas dasar paksaan orang lain, bukan atas dasar paksaan musuh kita, atau bukan dalam rangka ingin menghancurkan musuh kita, tetapi berasal dari hati sanubari kita yang paling dalam, dari sanubari kita yang paling suci, niat kita yang ikhlas, bukan untuk mengalahkan orang lain,
bukan untuk mengalahkan musuh, bukan untuk menghancurkan musuh, tapi duduknya kita di majelis taklim agar kita bertambah ilmu karena Allah. Duduknya kita di majelis taklim agar kita bertambah iman karena Allah. Duduknya kita di majelis taklim agar kita bertambah keyakinan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena orang lain, bukan karena dipaksa oleh orang lain, bukan karena ingin menyalahkan dan mengalahkan orang lain, tidak. Nah, jadi bukan atas dasar paksaan, la bikahri aduwika, bukan atas dasar paksaan musuhmu. Ya. Selanjutnya, faiza akumta masalihin nafsika tadadammanu zalika qahri aduwika. Faiza, maka apabila kau telah berhasil masalihi nafsika, memperbaiki dirimu, memperbaiki diri kita dengan akhlak yang indah, akhlak yang mahmudah, akhlak yang terpuji, iman yang mantap, takwa yang hebat, berhasil kita memperbaiki diri kita, tadanammanu zalika qahri aduwika, maka hakikatnya kita pada saat itu telah mengalahkan musuh kita dengan berbagai macam siasat. Jadi tanpa harus kita kalahkan, dia udah kalah. Ngerti nggak? Kalau ada orang, maaf, kita tidak dianjurkan punya musuh. Tapi ketika ada orang menganggap kita musuh yang ingin menjatuhkan kita nggak usah berusaha membuat waktu kita menjatuhkan dia. Cukup dengan cara memperbaiki iman, memperbaiki takwa, memperbaiki diri. Hakikatnya dia sudah kita hancurkan dengan sendirinya. Ngerti maksudnya ini? Ngerti maksudnya ini? Ngerti nggak? Apaan? Udah pokoknya ngerti, biar gampang dah urusan ada ya. Biar cepat kelar ngaji kita. Nah, para jamaah jadi seperti itu ya. Jadi dengan berhasilnya kita, maka sesungguhnya kita telah menghancurkan musuh-musuh kita. Orang yang ingin menghancurkan kita justru dia yang hancur, tanpa mesti kita hancurkan. Paham nggak? Dia hancur tanpa mesti kita yang menghancurkan. Dengan cara apa? Dengan cara memperbaiki diri menjadi orang yang lebih baik. Ya. Oh, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Selanjutnya, wa iyyaka wal mu'adata fa innaha tafdahuka wa tudayyu awqataka. Wa iyyaka ai ittaqi, maksudnya takutlah. Ya. Takutlah apa? Wal mu'adata, takutlah dengan bermusuhan. Ai al adawatu bil ghairi, bermusuhan dengan orang lain. Jadi takutlah kita jangan sampai kita bermusuhan dengan orang lain. Karena memang agama Islam ini begitu indah. Kita nggak boleh mencari-cari musuh. Bahkan berandai-andai berjumpa dengan musuh saja kita dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada dalam kitab Mukhtarul Ahadits kalau nggak salah. Ya. Al-hadits begini. Ayuhan nas la tatamannau liqa'al al-adu was'alullaha al-afiyah. Fa idza laqitumuhum fasbiru wa'lamu annal jannata tahta jilalis suyud. Kata Nabi, ayuhan nas, hai manusia, hai umat Islam, la tatamannau liqa'al adu, janganlah kamu berandai-andai, janganlah kamu berharap-harap, janganlah kamu bercita-cita liqa'al adu, berjumpa dengan musuh. Indahnya ajaran Islam, Pak. Indah enggak?
Indah nggak? Apaan? Sengaja saya tanya biar gak bengong. Kadang-kadang kan bengong apa gitu ya. Jadi jangankan mencari-cari musuh gitu Pak. Jangankan mencari-cari lawan, berandai-andai saja, berharap saja berjumpa dengan musuh dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Jangankan mencari-cari musuh, berandai saja nggak boleh. Ini indahnya ajaran Islam. Karenanya dalam kitab Ta'limul Muta'allim fi Thariqit Ta'allum, apalagi seorang santri, seorang pelajar, kita juga santri An-Nur. Wa iyyaka wal mu'adah. Takutlah kamu daripada bermusuhan, ai al-adawatu bil ghair, bermusuhan dengan orang lain. Memang dilarang. Enggak boleh kita mencari-cari musuh. Tapi kata Nabi, fa iza laqitumuhum. Nah, ini dia indahnya Islam nih. Apabila kamu sudah berjumpa dengan mereka, berjumpa dengan musuh, kita dilarang mencari musuh, nggak boleh punya musuh. Tapi apabila udah berjumpa dengan musuh, orang yang memusuhi kita, pasbiru, maka sabarlah kamu. Pasbutu, hadapilah dengan kesabaran, hadapilah dengan ketenangan. Jadi itulah indahnya Islam. Kita dilarang mempunyai musuh. La tatamannau liqa'al adu was'alullah al-afiyah. Mohonlah kepada Allah al-afiyah, ketenangan, ketentraman, kedamaian. Sebab Islam, orang Islam anti membuat keonaran. Orang Islam itu seperti lebah. Lebah itu di mana dia hinggap nggak pernah ada dahan yang patah. Artinya dimanapun kita berada, maka pantang buat kita mencari keonaran, membuat keributan, mencari-cari musuh. Was'alullah al-afiyah. Nah, fa idza laqitumuhum, kita nggak mencari musuh, kita berusaha mencari kedamaian, berusaha mencari ketenangan, berusaha mencari kemaslahatan bersama. Tapi musuh ternyata ada di hadapan kita. Orang yang memusuhi kita ada di hadapan kita. Pasbiru, hadapilah dengan kesabaran. Ai fasbutu wa'lamu annal jannata tahta jilali suyub. Ketahuilah kata Nabi bahwasanya surga berada di bawah kilatan pedang. Artinya begini, umat Islam nggak pernah mencari musuh, tapi kalau sudah agamanya dihina, nah ini ya, agamanya dihina, Tuhannya dihina, nabinya dihina, maka jangankan harta, nyawa siap dia korbankan. Wa'lamu annal jannata tahta jilali suyub, ketahuilah bahwasanya surga berada di bawah kilatan pedang. Artinya sugesti agar kita mempertahankan diri agama kita. Kalau yang dihina agama, kalau yang dihina agama, maka pertahankan itu. Kalau yang dihina pribadi, ini dia juga bersabar. Tapi kalau yang dihina agama, ya, yang dihina agama, maka pertahankan. Surga berada di bawah kilatan pedang. Mati, gitu kasarnya. Ya, untuk bela agama. Nah, kembali kepada kajian kita. Ya. Jadi kata Syekh Jarnuji, ya, dalam kitab Ta'limul Muta'allim fi Thariqit Ta'allum ini, ya, wa iyyaka, takutlah kamu, wal mu'adata, untuk bermusuhan satu dengan lain. Di antara kita jangan sampai ada permusuhan. Kenapa? Fa innaha, maka sesungguhnya
Apa? Ai muadah, permusuhan itu, pertengkaran itu, perkelahian itu tabdahuka, akan membuka aib-aibmu. Jadi gini, kalau kita punya musuh, ya, orang yang memusuhi kita, maka secara tidak langsung aib-aib kita akan dibongkar dengan dia. Dia akan berusaha mencari kelemahan kita. Ngerti nggak? Bab kan yang namanya manusia, Pak, maaf, yang namanya dosa pasti punya. Aib bisa saja punya, cuma ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang memusuhi kita, maka dia akan sekuat tenaga, segala daya dan dana, seluruh waktu dan tenaga, segenap kemampuan dan kekuatan dia kerahkan untuk apa? Untuk mengorek-ngorek aib kita, mencari-cari kelemahan kita, mencari-cari kesalahan kita. Coba lihatin deh. Apalagi kalau musuhnya dia musuh politik, iya enggak? Ayo, dia usut ini, selidik sini. Untuk apa? Didagangin. Lalu untuk menjatuhkan intinya itu. Nah, kita kalau punya musuh, maka dijelaskan di sini, maka akan membongkar aib-aib kita. Kenapa? Dia akan mencari aib kesalahan kita. Dia akan mencari kelemahan kita. Dia akan mencari sisi jelek yang kita miliki. Setelah itu, dia akan syiarkan ke umat, sebarkan ke orang lain, sebarkan ke khalayak ramai. Supaya apa? Supaya nama kita jatuh, supaya nama kita rusak, supaya kita ini hancur dan seterusnya. Nah, jadi para jemaah, ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi fa'inaha, karena bermusuhan itu, tabdahuka, akan membongkar aib-aibmu, ya. Oleh karena musuh kita akan mencari kesalahan-kesalahan kita. Wa tubayyi'u awqataka, dan akan mempersempit waktumu, menyia-nyiakan waktumu. Coba lihat deh, ya. Jadi kadang waktu kita habis hanya untuk meladeni. Waktu kita habis terkadang karena adanya fitnahan, adanya cacian, ya. Waktu kita akan sirna begitu saja oleh karena adanya fitnahan-fitnahan, aib-aib yang dibongkar oleh orang yang memusuhi kita. Ya. Oleh karenanya diimbau sedemikian rupa agar kita jangan sampai mempunyai musuh. Naudzubillah cuma naudzubillah, ya. Nah, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Selanjutnya, ya. Wa alaika bitahamuli, dan atasmu seyogianya, seharusnya, ya. Bitahamuli itu mempunyai kesabaran. Mempunyai kesabaran orang yang belajar, termasuk kita ini para santri An-Nur, ya, jamaah An-Nur, harus mempunyai kesabaran bitahamulil jura wal adza, sabar terhadap cacian, sabar terhadap orang yang menyakiti, ya. Bilusus, kita mempunyai sabar menghadapi lasiyama minas subaha. Ini yang berat. Menghadapi orang-orang yang bodoh. Oh Pak, kita kalau berhadapan dengan orang yang bodoh, maka harus mempunyai kesabaran yang ekstra. Sampai-sampai ada satu makalah mengatakan begini, musuh yang pintar jauh lebih baik ketimbang teman yang bodoh. Kenapa?
musuh yang pintar, maka dia akan memancing kita untuk bisa lebih pintar. Tapi teman yang bodoh, terkadang dia malah menjadi beban kita, bahkan merusak program-program kita oleh karena teman kita bodoh. Kita punya program A, karena teman kita nggak paham program kita, dia bikin B, rusaklah program kita. Paham gak ini? Paham gak maksudnya? Ya. Jadi bilutut kita mempunyai kesabaran yang ekstra sampai dikatakan la siyama minas sufaha, khususnya menghadapi orang-orang yang bodoh. Apalagi Pak, sampai-sampaikan Allah saja bilang kemarin ketika Bilal saya katakan tuh, ya. Sampai Allah menyatakan, apakah sama orang-orang yang pintar sama orang yang enggak pintar? Orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Enggak sama. Dan menghadapi orang bodoh ini, masya Allah Pak. Sampai-sampai bahasa saya punya guru dulu ada bahasa jahil murakab. Tahu nggak jahil murakab? Gobloknya banget gitu. Kenapa gobloknya banget? Karena dari keawamannya. Orang kalau udah awam, nggak ngerti, kadang-kadang nyeletuknya nggak berdasarkan ilmu. Yang lebih parah kalau setengah ngerti, setengah alim gitu. Alim kagak, ya alim kagak, goblok juga. Kadang-kadang bilang ustadz gitu. Artinya begini, saya punya sejarah pribadi. Saya kalau pernah beberapa kali khutbah saya diprotes, ya, khutbah saya diprotes. Pertama, pernah ada yang memprotes tentang isi materi khutbah. Saya waktu itu menyampaikan sumbernya kitab Nasail Ibad, bercerita tentang ulama yang berjalan di kota Basrah, dari Syekh Al-Balhi, ya. Waktu Ibrahim bin Adham sedang berjalan di kota Basrah, datang sekelompok orang untuk bertanya tentang ayat ud'uni astajib lakum dan seterusnya. Itu materinya saya sampaikan, ya. Selesai. Nah kemudian besoknya murid saya di Aliyah datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Namanya Mahfudin. Ini Pak, ada suratnya. Saya dapat surat. Dari siapa? Dari Ustadz Fulan. Saya nggak usah sebutin namanya, ya. Ustadz Fulan. Saya buka suratnya. Saya pikir surat cinta. Saya pikir surat cinta, ya. Saya baca bla 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 bla. Intinya dia memprotes materi khutbah saya. Ustadz, dia bilang, itu materi antum kemarin salah. Dia bilang begitu. Yang jalan di kota Basrah, ya, hingga datang orang bertanya tentang ayat ud'uni astajib lakum, bukan Syekh Ibrahim bin Adham. Dia bilang begitu. Tapi yang betul Al-Imam Abu Laith As-Samarqandi, kata dia begitu, ya. Ya udah, artinya kan materi saya disalahkan oleh dia, diprotes sama dia. Saya nggak jawab apa-apa, apalagi sama murid saya kan, dia nggak tahu apa isinya. Saya bilang sama anak pondok, anak santri ada yang punya kitab nggak? Nasail Ibad. Punya Pak, sini pinjam, saya bilang. Saya cari halamannya, posisi yang bukan bahan acuan saya. Nih, halamannya kamu fotokopi. Fotokopi selesai. Fotokopiannya yang saya lingkari, tegas bawahi itu materi-materi yang menjadi materi khutbah saya. Saya kan ada dasar hukumnya, ya. Nih, tegas bawahi ini. Sabilo, waktu itu saya pakai Sabilo sama saya. Sabilo, nih, kasihin ke orang tersebut, saya bilang. Ini materi referensi khutbah saya kemarin. Sekarang tolong gantian, saya bilang gitu. Dia berikan referensinya di buku apa, kitab apa yang mengatakan kalau yang berjalan di kota Basrah itu Abu Laith Al-Imam Abu Laith As-Samarqandi. Kalau saya ini referensinya. Gantian ya, saya minta fotokopiannya, saya pengen tahu ilmu buat saya bilang begitu. Iya Pak. Dibawalah. Besoknya saya tanya lagi, gimana? Nyerah Pak, dia nggak tahu Pak. Begitu jawabannya. Dia coba dengar dari kaset gitu Pak. Dengar dari kaset, dengar ceramah orang gitu loh. Ya enggak? Katanya memang yang berjalan di kota Basrah Imam Abu Laith Samarqandi. Nah,
Bisa ya? Udah bisa ya? Hah? Dikit lagi ya. Nah, saya kata referensi kitab. Maka walaupun kata orang begitu, saya ngikutin. Saya ikuti apa yang saya baca dalam kitab. Ini menandakan, gitu loh, menandakan mesti bersabar menghadapi orang-orang yang bodoh. Nah ini, ya, yang sok pinter, gitu Pak, yang rata. Nyalain orang bisa, giliran diminta apa referensinya nggak ngerti. Tapi bisa nyalain orang. Ini yang bahaya Pak, yang berat kita hadapi ini. Makanya bersabarlah kamu, kata Syajar Nuji, la siyama as-sufaha, khususnya menghadapi orang-orang yang bodoh. Ini mesti banyak keterangannya ya, lanjutannya insyaallah pada pertemuan berikutnya dari Isa ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan kita saat ini. Apabila ada kekurangan-kekurangan mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Semoga Allah limpahkan keberkahan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.